Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Dede Prahayani. Saya dari kelas B dengan nomor NIM 22381048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menyantuni duafa dan pola hidup sederhana dalam mata kuliah tafsir. Nah, jadi pertama itu pengertian duafa dan pola hidup sederhana. Dalam literatur Islam, istilah duafa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya lemah atau orang yang lemah. Secara istilah, duafa merujuk kepada orang-orang yang secara ekonomi dan sosial kurang mampu atau berada dalam kondisi yang rentan atau membutuhkan bantuan. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya memperhatikan orang-orang yang lemah atau kaum duafa sebagai bentuk tanggung jawab sosial umat Islam. Menurutnya, seorang muslim harus peduli bentuk tanggung jawab sosial, harus peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan, karena kepedulian terhadap duafa merupakan wujudnya nyata dari nilai keadilan dan keseimbangan sosial dalam Islam. Baik, selanjutnya itu ada perspektif Al-Quran tentang menyantuni duafa dan pola hidup sederhana. Terdapat dari ayat yang membahas tentang menyantuni duafa dan pola hidup yang sederhana, salah satunya itu diantaranya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatizul qurba haqqo wal miskini wa banas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazirina kanu inwahna syaitani wa kana syaitan bi rabbihi kafura. Artinya, berikanlah kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanannya. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu serta boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Kemudian ada juga mufradat ayatnya. Nah, yang pertama itu kata ini memiliki arti pemberian yang sempurna. Pemberian ini tidak terbatas pada hal-hal material, tetapi juga meliputi aspek imaterial. Kemudian itu ada al-miskin. Nah, kata miskin berarti orang yang tidak memiliki apa-apa, dan istilah miskin juga ini menunjukkan kondisi yang lebih parah dibandingkan dengan kata fakir. Ada juga kata tabzir, yaitu kata pemborosan dipahami oleh para ulama sebagai pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebenaran hak. Nah, kemudian ada kata ikhwan. Kata ikhwan adalah bentuk jamak dari akh yang biasanya diartikan sebagai saudara. Kemudian juga selanjutnya itu ada asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini dari surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk memenuhi hak-hak orang yang membutuhkan dan menghindari perilaku boros. Kemudian riwayat dari Sa'id bin Jubair, ayat ini diturun sebagai peringatan kepada umat Islam agar tidak mengikuti kebiasaan buruk masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang sering menghabiskan harta dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan hak kepada kerabat maupun orang miskin. Kemudian ada nasik dan mansuk. Pada surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 itu tidak terdapat hukum yang secara tegas disebutkan sebagai nasik atau penghapus atau mansuk yang dihapus. Ayat-ayat ini memuat perintah untuk memenuhi hak kerabat, orang miskin dan musafir, serta larangan dari pemborosan tanpa adanya indikasi bahwa perintah tersebut dibatalkan atau digantikan oleh hukum lain. Jadi, isi ayat ini tetap relevan hingga kini, mengajarkan pentingnya pengelolaan harta yang seimbang dan menghindari perilaku boros, dan anjuran untuk membantu mereka yang membutuhkan adalah prinsip abadi dalam Islam dan tidak mengalami pembatalan atau ayat atau hukum lain. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.